ajma'u ala anhari ruknin min arkanil Islam. Para jamaah, para ulama ada yang berpendapat membuktikan bahwa sholat itu rukun min arkanil Islam. Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Syahadah, terus iqamis shalah. Wa man tarakaha faqad hada mati. Jadi para jemaah, kalau kita satu RT ada orang yang tidak melakukan sholat, satu saja, apa yang terjadi? Lama-lama Islam di situ akan semakin merosot. Kenapa? Nah, yang lain ngikuti, yang lain ngikuti, yang lain ngikuti. Sekampung dan ngikuti. Tidak ada musuh, seperti biasa. Bersama. Yang tumbuh apa? Yang tumbuh anak-anak mulai kejahitan yang namanya penyakit karambol, penyakit apa nih? TV niku, penyakit macam-macam, penyakit sosial. Jadi sangat. Jadi ada mati. Ini sebagai takaran akhir, Pak. Takaran akhir. Kalau Islam sudah sholat sudah dilaksanakan, apa masyarakat kena klaim? Kelihatan, Pak. Lari-lari ini orang sopan, seramapan, tidak ada bisa membedakan antara anak-anaknya. Yang bisa bedakan mana itu orang tua, mana ini terjadi. Tapi kalau sholat dibangun di situ, niki yang dalam kitab niki min arkaman hada mustaqat hada rukman min akwar arkan. Para jamaah wajib bagi ayat ribatas anal ghurdul hakikah minal hakiki minal sholat. Ini para jamaah, karena sholat sebagaimana tadi para bapak, yang pertama, kalau sudah tidak sholat, Rasulullah akan membagaimana umat saya tidak sholat. Laksahmun tidak dicabut. Ada keislamannya nanti Rasulullah mencabut. Diambil. Tadi bayang oleh masyarakat. Yang kedua, yang jelas Allah sudah mengatakan benar-benar alladzina yuqimuna shalah. Itu yang namanya mutakin atau orang beriman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Rasul Allah tadi enteng lah, yuqimuna shalah melakoni. Apa yang melakoni Rasulullah menyatakan la sahmun bi tidak dianggap walaupun faktor serainya Islam, surat nikah Islam, anak kabeh, aktor kelahiran Islam. Ini Rasulullah bukan presiden, bukan. Jadi yang menjadi kewajiban kita, mari ya kita juga. Nah, kata beratnya itulah seharusnya ayat ribatas setiap manusia itu memahami, mengetahui, mempelajari, wajib mempelajari annal ghurdul haqiqin minas shalah. Sesungguhnya tujuan daripada sholat ini pada sama innama huwa isyarul qalbi bi admatil ilahil khaliq. Tujuan daripada sholat itu apa?
apa? Membuka hati kita. Isyarul qalbi, membuka dada kita, manah kita, hati kita, perasaan kita. Apa namanya perasaannya? Ya manah kita. Wadah keagungan, kebesaran, kehebatan Allah sebagai pencipta alam. Para bapak, kalau kita saat wudhu ini melihat mengusap sirah, mengusap rambut. Kalau orang sudah biasa sholat, Pak, akan terasa. Iya, rambut ini ada yang putih atau hitam. Bagaimana ya cara menghitamkan? Padahal ulang kali sampean tidak pernah makan dan hitam. Oh, ini aku tak hitam. Karena betulnya sak mono-mono itu nyitanya itu putih, Pak, betulnya di rumah. Dari sini para bapak teknologi manapun tidak akan ketemu. Artinya kalau kita mengetahui itu tidak akan ada yang bisa menciptakan rambut kecuali ini salah satu saja yang kecil kan. Dan alhamdulillah, Pak, kenapa rambut itu ditaruh di tempat-tempat yang sangat strategis antara oleh kepala. Bapak kalau mau kita kalau ke kuburan, juga orang meninggal, ya, itu satu yang tidak ingat, rambut. Rambut tidak akan. Kalau sudah langit itu lebih, kalau boleh kita. Mulai dalam ardun masyarakat bumi dicampur, disakti oleh Allah ibaratnya ngomong. Itu panitia nih, Pak. Katut ya nih, betul. Betul ya? Kalau dipendem ini katut toh, betul. Kalau dipendem kalau nanti artis ini, megahnya, kuburannya, tolong ya. Saya pun naminhu ala wajib, payak samiru bi akrihi, wayang tahi akmaniha nahan. Sehingga para bapak, seperti walaupun saya ceritakan, kalau hati kita ini sudah terbuka, maka kita melihat apa-apa itu yang terbayang pada kita, itu banyak tapi lebih amri, banyak tapi lebih amri. Sampai kalau pulang sudah mau habis. Kalau hatinya kita yang terbuka, artinya hati kita ini sudah merasa mendapat hidayah. Ulang kali sampai nganggo kelambi ini yang terbayang kelambi ini sangat membuat untuk hidayah. Nih, nah ulang ada juga, maka yang terpikir anak saya ini kira-kira nanti besarnya menjadi husnul khotimah atau husnul khotimah. Kalau kita ini sudah terbuka, banyak samiru diamri, maka akan berpikir bagaimana perintah Allah, bukan betul berpikir. Kita akan dibenturkan oleh ya Allah kalau begini. Makanya nak kiai-kiai senyen, orang tua senyen, bangnya. Nek liatin itu diparani nangis. Nanti yang nggak berparani ini, koyo pulau ya tadi ya, malah senang Pak. Kalau biara itu senang. Senang apa? Wis mari itu kiai puasa. Apa jadinya senang? Uli puasa merasa nikmati, terasa-rasa Pak. Isu niki mari puasa kudune lebih baik. Panas ningali alam itu ini gimana? Saat ini betul yang coba yang nangis krono yang tadi lebih ambil
Niki para bapak, kapan hati kita niki sampun terbuka yang ada. Yang ada kita akan berpikir, pantaskah kita ini melakukan perintah Allah? Diterimakan kita melakukan perintah Allah? Kira-kira anak saya ini besok melakukan perintah Allah? Kan gitu Pak. Tapi kalau tidak, ya sudah pemikiran. Yang kedua, wayatai anmanahan. Dia akan berpikir, Masya Allah, tak ini. Para jamaah, ulo kali sampeyan, bikin boten ngertos. Anak ulo kali sampeyan ini bakal nanti meninggalkan sholat, jangan tidak. Yang kedua, kita tidak ngerti. Zaman sekarang ini, perilaku-perilaku yang mana yang bisa meninggalkan anak saya, yang bisa membuat anak saya anti sholat. Yang sepah namun semenang, anaknya moro-moro wamen, anaknya moro-moro bentak nggone, anaknya moro-moro diwentuk-yen, ya, kan kita tidak tahu mana yang menjadi penyebab anak saya ini rusak. Sampai SBY bingung, SBY, kok menteri saya banyak yang korupsi, misalnya. Di anna man yaf'al sholihat wa yastanibu sayyi'at la yusaddiru anha illa al-manfa'ata wal khair. Para bapak, penyebab kita melakukan sholat madilah manfaati yang jelas manusia tidak akan tetangga lain, orang lain, pihak lain, negara lain tidak akan melihat bagaimana cara sampean meninggalkan kejahatan dan melaksanakan perintah. Tapi yang ada para bapak, orang yang melakukan sholat ini istilahnya bertahan siapa kita bersiap. Karena kita ini tidak sholat, sholatnya sakit-sakit atau kita ini ya, sholatnya sebagaimana yang kita lakukan. Sehingga kita ini para bapak selalu tidak siap. Coba sekarang lulusan SMA siap tawuran. Mestinya kan siap kerja. Mestinya siap sekolahan tidak bisa ngatasi. Ada masalah kenakalan sekolah, polisi diundang untuk menangani. Bahkan gurunya yang melaporkan ke wali. Amalati yakti bisoha wa qalbuhu ghafilun an rabbih masdurun bisa uatin nafsanihi wa mula bijasmanihi wa inna sholatahu wa in asqatat anil fardi an ba'dil imam walakinna fi akhirah lam asmar sabrata matrubah min. Iki para bapak kali para ibu kali kula bisa. Enten pernyataane para Syafi'i Maliki Ahmad yang Bali. Tiang-tiang ingkang sholat, namun nggih sholate yang pertama pikiran kula masgulun bisa buat nafsi. Pikirane wae sholat niku masgulun bisa waktu biasanya kata wae sholat. Niku masih ingat ini biasanya sambil mau banget sih enak.